Maya Kurnia akan mempresentasikan tentang PSA atau Particle Size Analyzer. Di sini saya akan menyampaikan definisi Particle Size Analyzer. Particle Size Analyzer adalah alat yang mampu mengukur partikel distribusi ukuran emulsi, suspensi, dan bubuk kering. Analisis ukuran partikel adalah sebuah sifat fundamental dari endapan suatu partikel yang dapat memberikan informasi tentang asal dan sejarah partikel tersebut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari Particle Size Analyzer yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel pada suatu sampel. Di laboratorium, alat Particle Size Analyzer sering digunakan pada jenis sampel padat, emulsi, aerosol, dan suspensi. Secara umum, alat Particle Size Analyzer berperan penting untuk mengukur partikel suatu sampel yang padat hingga terdispersi menjadi cair. Fungsi penggunaan Particle Size Analyzer di bidang farmasi adalah untuk pengukuran ukuran partikel yang dimana sangat penting dilakukan untuk memastikan ketersediaan produk hayati, efektivitas, dan umur simpan karena ukuran partikel mempengaruhi luas permukaan dan porositas. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari PSA. Pada proses kerjanya itu, cahaya yang muncul dari alat PSA ini akan dihamburkan oleh partikel di dalam sampel. Cahaya yang dihamburkan akan berbanding terbalik dengan ukuran partikel tersebut. Selain itu, alat PSA ini memanfaatkan sumber cahaya dan detektor dari tabung foto multiplexer dan forodioda. Dari hamburan cahaya tersebut akan menghasilkan sinyal analog yang akan diubah menjadi sinyal digital, kemudian diolah menjadi hasil deret hitung. Di sini saya akan menjelaskan pengujian otomatis, yaitu ada persiapan. Pertama, panaskan alat. Nyalakan Particle Size Analyzer dan tunggu selama 20 menit agar suhunya stabil. Yang kedua, hubungkan komputer. Pastikan komputer terhubung dengan alat kabel USB atau jaringan. Yang ketiga, siapkan sampel. Dispersikan sampel dalam larutan yang sesuai, misalnya air etanol, dan aduk hingga homogen. Pastikan konsentrasi sampel sesuai dengan rentang pengukuran alat. Yang keempat, pilih metode pengukuran. Pilih metode pengukuran yang sesuai dengan jenis sampel dan rentang ukuran partikel yang ingin diukur. Kemudian ada pengujian. Yang pertama, masukkan sampel. Masukkan sampel ke dalam kuput atau vial yang disediakan. Yang kedua, mulai pengukuran. Tekan tombol start pada support alat. Dan yang ketiga, proses pengukuran. Alat akan secara otomatis melakukan pengukuran dan menampilkan hasil pada layar komputer. Selanjutnya, pengujian manual, yaitu ada persiapan. 1. Siapkan alat. Siapkan Particle Size Analyzer dan semua aksesoris yang diperlukan, seperti pipet, dan larutan dispersan. 2. Siapkan sampel. Dispersikan sampel dalam larutan yang sesuai, misalnya air etanol, dan aduk hingga homogen. Pastikan konsentrasi sampel sesuai dengan rentang pengukuran alat. 3. Kalibrasi alat. Lakukan kalibrasi alat dengan menggunakan standar yang disediakan. Lalu pengujian. 1. Masukkan sampel. Masukkan sampel ke dalam kupet. Pastikan kupet terpasang dengan benar pada alat. 2. Atur parameter. Atur parameter pengukuran seperti waktu pengukuran, jenis sampel, dan rentang ukuran partikel yang ingin diukur. 3. Mulai pengukuran. Tekan tombol start pada alat. 4. Proses pengukuran. Alat akan secara manual melakukan pengukuran dan menampilkan hasil pada layar. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi PSA. Particle Size Analyzer adalah alat yang mampu mengukur partikel distribusi ukuran emulsi, suspensi, dan bubuk kering. Fungsi penggunaan PSA di bidang farmasi adalah untuk pengukuran ukuran partikel yang dimana sangat penting dilakukan untuk memastikan ketersediaan produk hayati, efektivitas, dan umur simpan. Karena ukuran partikel mempengaruhi luas permukaan dan porositas. Pengujian ukuran dan distribusi partikel menggunakan PSA bisa dilakukan secara otomatis maupun manual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum